Kembali lagi kita di mata kuliah praktik LK analog ya di siang hari ini, pertemuan ke-8 ya kalau tidak salah ke-8. Jadi kalau teori memang ada UTS ya, tetapi kalau di praktikum kita nggak ada UTS. Jadi nanti ujian akhir saja gitu ya. Untuk ujian akhirnya nanti kayaknya sudah sempat saya bilang dulu dari awal gitu ya, bahwa ujian akhirnya nanti saya suruh ya simulasi gitu ya, mungkin merancang penguat atau mungkin merancang yang lain, yang penting sudah kita simulasikan di job sheet kayak gitu ya. Nanti saya pilih salah satu untuk kalian merancang dalam waktu yang terbatas gitu, kemudian menganalisa dan menyimpulkan. Untuk ujiannya seperti itu. Kemudian selain dari ujian akhir, nanti penilaiannya tentu dari laporan ya, dari laporan dan eh, keaktifan gitu ya, keaktifan presensi dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, kemudian ini hostnya bukan saya ya ini ya. Sebentar, ini hostnya siapa ya? Sebentar ya. Nah, oke. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai bias transistor ya, teman-teman ya. Bias transistor itu ya sebagai awal mula kita belajar transistor itu kita mengenali dulu gitu ya. Mengenali bagaimana kinerja dari sebuah transistor. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa fungsi dari transistor itu ada banyak gitu ya. Sebagai saklar bisa, sebagai penguat, terutama sebagai penguat nanti karena di analog itu banyak kita gunakan transistor sebagai penguat ya. Sebagai saklar juga banyak teman-teman. Contoh di digital itu ya. Kemarin juga sempat kita bahas bahwa di digital itu misalnya gerbang-gerbang digital itu kan isinya gerbang-gerbang gitu ya. Suatu sistem digital yang kompleks misalnya prosesor. Nah, itu kan dasarnya itu kan dari gerbang-gerbang. Sedangkan gerbang-gerbang itu isinya ya transistor gitu ya. Transistor sebagai saklar. Kemarin sudah pernah saya perlihatkan gitu ya, susunan gerbang N itu kayak gimana sih ya dari transistor kayak gitu. Pernah ya kemarin ya, semoga masih ingat. Transistor sebagai saklar. Misalnya kita susun 2 buah transistor, ada tambahan resistor tentunya, itu bisa kita set bahwa 2 transistor itu sebagai fungsi gerbang N misalnya, bahwasanya ya sesuai tabel kebenaran gerbang N itu ya. Outputnya hanya akan 1 kalau kedua inputnya itu 1 kayak gitu. Nah, itu fungsi transistor. Jadi memang banyak ya, nanti bisa sebagai buffer, bisa sebagai ya banyak gitu ya. Tapi nanti di analog ini teman-teman fokusnya mungkin nanti kita berkutat ke transistor sebagai penguat gitu ya. Nah, dalam operasinya terutama nanti sebagai penguat, transistor itu kan komponen aktif ya. Perlu kita beri supply gitu ya. Gitu ya teorinya kemarin. Nah, cara pemberian supply itu biasa disebut sebagai bias ya, pemberian bias transistor. Nah, kemarin sudah kalian simulasikan dan sebelumnya juga sudah kita bahas teori mengenai transistor, pemberian bias, bahwasannya transistor itu ada 3 keadaan di daerah kondisi gitu ya. Dari kemarin itu kan saturasi, kemudian aktif linier atau di tengah-tengah gitu ya, dan cut off gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk penguat biasanya main di aktif linier gitu ya. Jadi ini mungkin kalau ada yang masih bingung, transistor itu semikonduktor gitu ya kemarin ya, bahwa dia terkadang bisa bersifat isolator atau tidak menghantarkan sama sekali, bisa bersifat konduktor menghantarkan banget gitu ya, dan di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, itu yang di tengah-tengah itu namanya semikonduktor, gitu. Semikonduktor. Nah, transistor itu mainnya banyak di situ gitu ya. Jadi nanti bisa kita set bahwa dia itu kayak cut off, bisa kita set eh, full gitu ya, saturasi jenuh, bisa kita set di tengah-tengah gitu. Nah, kemarin sudah kalian buktikan di praktik untuk beberapa kondisi transistor dengan cara pemberian
bias gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan praktikum kemarin, teman-teman? Kalau ada silahkan gitu ya. Sebelum kita nanti bahas materi lain gitu ya. Kalau saya lihat di sini sudah ada 7 kelompok ya. Nah, ini salah satu mungkin kita review sebentar ini ya. Ada kelompoknya Mbak El Sinta, Mas Muhammad Fikian, Yoga Pratama, dan Naufal Faras ini ya. Kalau kita lihat datanya, nah ini ya untuk yang pertama karakteristik tegangan arus transistor ya. Ini teman-teman untuk teori bahwa tadi transistor itu komponen aktif, dia butuh tegangan kayak gitu ya, supply tegangan untuk dia aktif. Nah ini kalian di simulasi ini, di praktikum ini membuktikan ya, kita beri supply tegangannya itu secara manual kayak gini di VBB. Tetapi nanti dalam implementasinya kita menggunakan bias self kayak kemarin ya, nanti setelah ini. Nah ini hanya untuk mensimulasikan bahwa di tegangan berapa sih ini ya, nanti transistor dia bisa bekerja. Nah ini dibuktikan dengan memberikan tegangan VBB ini di sini. Nah ini kita buktikan teman-teman ya, terutama nanti sebenarnya dilihat tuh VBE-nya kayak ini. Nah ini VBE. Nah ini terbukti. Kita bisa ngecek di IC-nya. Kenapa IC? Ya karena kan kemarin kita ibaratkan transistor itu seperti keran kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ini aktif atau ini kita aktifkan, kita gerakkan kerannya, maka airnya atau arus listriknya itu mengalir, mampu mengalir. Kalau kerannya kita buka deras gitu ya. Kalau kita tutup ya udah nyetop. Nah ini kita buktikan di sini. Kita amati, bisa sih kita amati semuanya, tapi coba kalian amati di IC-nya ini ya. Dari mulai VBB 0, VBE-nya juga 0. IC-nya ternyata 0. Sampai dengan 0,4, VBE-nya juga 0,4. IC-nya masih 0, teman-teman ya. Meskipun ada sedikit ini. Nah, ternyata mulai 0,6, sekitar 0,6, ini sudah ada arusnya ya. Meskipun kecil, tapi ini sudah bergerak dia transistornya. Itu. Nah, ini bisa terlihat dari 0 menjadi sekitar 1 gitu ya, teman-teman. Nah, artinya dia mampu mengaktifkan dengan tegangan 0,6 dB. Tentu dB ini akan mempengaruhi karena kan hanya terbatas oleh resistor ya. Jadi sama kalau konfigurasinya seperti ini. Nah, ini bisa analisis bahwa ternyata transistor mampu aktif terbukti dengan IC-nya ada arus gitu. Saat tegangan VBB dan VBE itu 0,6. Itu, teman-teman. Ini berarti ya itu tadi bahwasanya transistor dia bisa bekerja seperti teori kemarin ya, bahwasanya untuk transistor silikon itu memang tegangan kerjanya itu sekitar 0,6. Kalau germanium sekitar 0,3 atau 0,4. Nah, teorinya seperti ini dibuktikan. Berarti ini modelnya silikon gitu ya. Nah, kalau untuk VCE-nya memang terbalik ya, seperti kemarin yang sudah saya bahas gitu ya, teman-teman ya. Ya kalau ini loss, kerannya dibuka, airnya mengalir, berarti kan tidak ada perbedaan tegangan antara di atas ini sama sini. Karena kan nyambung gitu ya. Misalnya sini 5 ya sini 5. Kalau ini ya ibaratnya kayak gitu. Misalnya 12 volt mengalir terus 12 volt kan sama, berarti tidak ada tegangan, tidak ada perbedaan potensial antara titik ini dan ini. Maka nanti akan relatif PCE-nya tuh kecil banget. Iya. Meskipun tidak 0 volt ya.